Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Salma Lumaidi dengan NIM 068 dari kelas Bisnis Digital 2022 P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi sekarang, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Nah, dalam kehidupan kebangsaan pada era globalisasi digital dan industri 4.0 saat ini, di mana komunikasi dunia menjadi tidak terbatas ruang dan waktu, dan bahasa adalah alat utama komunikasi dan cerminan jati diri serta kedudukan. Oleh karena itu, peran bahasa Indonesia harus semakin dikukuhkan dan dimantapkan. Sebagai keunggulannya, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa nasional yang berperan sebagai tameng bagi Indonesia agar tidak kehilangan jati dirinya. Yang mana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam catatan, bahasa Melayu memiliki sejarah yang cukup panjang. Bahasa Melayu tersebar dan digunakan di Nusantara dalam komunikasi antar suku dan antar bangsa, bagi kepentingan perdagangan, kebudayaan, pendidikan, dan keagamaan. Dalam kondisi ini, memposisikan bahasa Melayu tidak hanya sebagai bahasa daerah, tapi sudah menjadi bahasa perantara atau lingua franca dari berbagai suku dan bangsa yang berbeda bahasa di Nusantara ini. Bahkan Oliver Augustian disebutnya sebagai bahasa internasional. Dapat kita ketahui juga bahwa keunggulan bangsa Indonesia salah satunya adalah memiliki bahasa yang beragam. Meskipun bangsa Indonesia memiliki bahasa yang beragam, namun untuk komunikasi antar suku tetap menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menjembatani komunikasi antar daerah. Oleh karena itu, kita harus bangga bahwa Indonesia terlepas dari segala masalah dan kekurangannya masih memegang teguh salah satu identitas kebangsaan. Nah, prospek bahasa Indonesia untuk masa mendatang sendiri diharapkan dapat dihargai di kalangan masyarakat. Karena di dalam negeri sendiri, bahasa Indonesia cenderung diremehkan dan orang-orang enggan untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam. Para pelajar ataupun kalangan masyarakat beranggapan bahwa bisa bahasa Indonesia itu sudah cukup dan tidak perlu dikembangkan lagi. Berbanding terbalik, bahasa Indonesia justru menjadi bahasa yang menarik dan diminati di luar negeri. Buktinya, ada sekitar 52 negara yang telah meresmikan program bahasa Indonesia, baik berupa tempat kursus, universitas, sekolah, dan lainnya. Sejak dibentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung pada tahun 1999 dan terbukanya pintu bagi warga asing untuk bekerja di Indonesia, membuat perkembangan bahasa Indonesia semakin banyak peminatnya dari tahun ke tahun. Perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara menjadi peluang yang besar bagi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Namun, usaha tersebut harus diawali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai anak bangsa yang cinta akan tanah air, harusnya mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik. Tapi kenyataannya, masyarakat lebih mengenal bahasa Indonesia yang kurang baik tutur katanya, tataran penerapan IED, dan penerapan kata plesetan. Dan terlebih lagi, beranggapan bahasa asing lebih dibanggakan daripada bahasa sendiri. Itu yang membuat bahasa Indonesia terkikis di dalam negerinya sendiri. Jadi, kesimpulannya, kita sebagai anak muda bangsa Indonesia harus mengembangkan lagi rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Ayo dong, jangan sampai kalah dengan negara lain yang lebih tertarik menggunakan bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia adalah jati diri kita, identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, sekian narasi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.